Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sengketa bisnis dan arbitrase. Teman-teman udah tahu belum mengenai sengketa bisnis dan arbitrase? Karena teman-teman belum mengetahuinya, maka simak video berikut ini. Kira-kira siapa ya yang akan ikutin yuk? Nah, di situ ada kakak-kakak tuh. Yuk, kita tanya. Permisi kak, boleh bertanya? Boleh. Menurut kakak, sengketa bisnis itu apa sih? Menurut saya, sengketa bisnis adalah konflik atau perselisihan yang terjadi dalam kejadian bisnis yang terlibat oleh dua atau lebih pihak akibat perjanjian atau perbedaan penafsiran dalam bisnis. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu pengertian dari sengketa bisnis? Kalau gitu, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu sengketa bisnis, pembahasan selanjutnya itu mengenai ruang lingkup dan karakteristiknya. Kita cari narasumbernya yuk. Ada narasumber tuh, yuk. Bang. Permisi, mau nanya nih. Boleh dipegang? Ya. Boleh Kak. Menurut abang, ruang lingkup sengketa bisnis itu apa sih? Jadi Kak, ruang lingkup itu mencakup perniagaan, kontrak, perbankan, AKI, atau hak intelektual kekayaan, penanaman modal, hingga properti Kak. Nah, teman-teman, yang tadi udah disebutkan abang ini, itu adalah ruang lingkup dari sengketa bisnis. Selanjutnya nih bang, karakteristik dari sengketa bisnis itu apa sih? Jadi karakteristik itu ada 5 Kak. Yang pertama itu subjek, yang kedua objek, ketiga dasar hukum, keempat asas inisiatif, dan terakhir pilihan forum. Yang pertama itu subjek, yaitu bisa perorangan maupun kelompok, atau perusahaan atau yayasan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu ada objek. Objek itu pelanggaran aktivitas bisnis dan akibat hukumnya. Jadi yang ketiga itu ada dasar hukum, aktivitas bisnis tunduk ada hukum tertulis maupun tidak tertulis, konvensi dan perjanjian internasional. Yang keempat itu ada asas inisiatif. Asas inisiatif itu bersifat privat, sehingga para pihak harus aktif menyelesaikan perkara. Dan terakhir itu ada pilihan forum, yaitu dapat diselesaikan melalui litigasi atau pengadilan maupun non-litigasi atau arbitrase, mediasi, dan lain-lain, Kak. Terima kasih ya bang. Sama-sama, Kak. Baik, sama-sama. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui apa itu ruang lingkupnya dan karakteristiknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arbitrase itu sendiri. Yuk. Nah, itu ada narasumber tuh. Yuk kita tanya. Menurut abang, arbitrase itu apa sih? Arbitrase itu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, arbitrase adalah cara menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Prinsip utamanya, pihak ketiga yang netral atau arbitren mengambil keputusan setelah mendengar keterangan kedua belah pihak. Sifat putusannya yaitu final dan mengikat atau final and binding. Oke, terima kasih ya Bang. Nah, teman-teman tadi sudah mengetahui kan apa itu arbitrase. Selanjutnya kita akan tanya-tanya mengenai jenis-jenis arbitrase yuk. Ada narasumber tuh, kita tanya yuk. Permisi Kak, mau nanya, boleh nggak? Menurut kakak, jenis-jenis arbitrase tuh apa aja sih? Menurut pengetahuan saya, jenis arbitrase itu ada dua, berdasarkan lembaga dan berdasarkan perjanjian. Ya. Yang berdasarkan lembaga itu yang pertama arbitrase konstitusional, yaitu dia yang bersifat permanen dan terus ada meskipun telah selesai. Contohnya itu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Terus yang kedua itu arbitrase ADHOC, yaitu dia bersifat sementara dan dibentuk secara insidental untuk menangani sengketa tertentu. Berdasarkan perjanjian itu dia ada Pactum de Compromitendo, itu klausul arbitrase yang dibuat sebelum sengketa terjadi, dicantumkan langsung dalam kontrak utama. Yang kedua itu ada akta kompromis, perjanjian arbitrase yang baru dibuat setelah sengketa muncul. Terima kasih ya Kak. Setelah teman-teman mengetahui tentang jenis-jenis arbitrase, sekarang kita akan masuk ke cara penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase. Di situ ada narasumber tuh, kita tanya yuk. Permisi Kak. Boleh tanya ya? Iya boleh. Kak, saya mau nanya di sebelumnya, kakak udah tahu belum apa itu sengketa bisnis dan arbitrase? Sudah Kak. Nah, karena kakak sudah tahu, saya mau nanya, bagaimana cara penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase? Yang saya tahu itu ada dua proses ya Kak. Yang pertama litigasi. Litigasi itu diselesaikan melalui pengadilan yang diawali dengan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri, diakhiri dengan putusan hakim. Kekuatan hukumnya kuat dan dapat dipaksakan oleh negara. Menciptakan kepastian hukum, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Bersifat terbuka dan final. Yang kedua itu ada arbitrase. Diselesaikan di luar pengadilan melalui arbiter, memerlukan kesepakatan tertulis para pihak, putusan bersifat final dan mengikat. Prosesnya lebih cepat, tidak ada banding, bersifat tertutup atau privasi gitu ya Kak. Para pihaknya memilih arbiter sesuai dengan keahliannya. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan kakaknya tadi nih, menurut kakaknya,
cara mana yang paling efektif dari litigasi dan non-litigasi tadi? Menurut saya arbitrase karena dia itu bersifat lebih privasi dan juga bersifat final dan mengikat. Oke, baik. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah tentang nih cara penyelesaian kasus sengketa bisnis melalui jalur arbitrase. Selanjutnya, kita akan tanya narasumber mengenai contoh kasus yang dia ketahui di Indonesia ini. Dan di situ ada narasumber, kita tanya yuk. Permisi Kakak. Kak, izin bertanya boleh? Boleh. Nah Kak, sebelumnya ini saya ingin bertanya nih sama Kak. Kakak udah tahu belum apa itu arbitrase dan sengketa bisnis? Sudah. Nah, karena Kakak sudah tahu, jadi saya ingin mengajukan satu pertanyaan buat Kakak. Ada nggak contoh kasus di Indonesia mengenai sengketa bisnis tersebut? Oh, ada. Kebetulan sekali saya tadi baru baca artikel deh. Jadi pada tahun 2019 ada sebuah PT bernama PT Pollux bekerja sama dengan dua PT lainnya, yaitu PT South Pacific dan PT Nusa Konstruksi Engineering. Jadi PT South Pacific dan Konstruksi Engineering ini dia telah menyelesaikan sebuah proyek yang telah mereka janjikan gitu, setelah ada kontraknya. Tapi PT Pollux ini malah kurang prestasi. Dia itu melanggar perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka perbuat dan tidak membayar sisa tagihan sebesar 100 miliar. Hal itu menyebabkan bisnis dari kedua PT tersebut terganggu bisnis prosesnya. Baik hubungan dia dengan rekan-rekan dia lainnya, cash flow mereka itu terganggu semua. Jadi mereka memutuskan untuk mengangkat kasus tersebut ke BANI, itu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi mereka memilih jalur itu karena mereka yakin arbitrase ini adalah jalan yang sangat efektif, efisien, prosesnya cepat. Selain itu juga menjaga rahasia antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, meskipun dia tidak ada putusan ulang gitu atau apa, saya lupa. Setelah itu arbitrase ini memutuskan tahun 2023 memutuskan kalau PT Pollux ini harus membayar sebesar 100 miliar dengan waktu maksimal 45 hari. Dan tidak sampai di situ, PT Pollux ini malah mengajukan pembatalan hasil tersebut. Jadi tetapi hasil itu ditolak dan hasil arbitrase yang diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia tadi itu bersifat final dan mengikat. Jadi harus dijalankan. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan tentang kasus arbitrase yang ada di Indonesia? Ya, terima kasih ya Kak. Oke. Makan dulu Kak. Iya. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan apa itu sengketa bisnis, arbitrase, ruang lingkupnya, hukumnya, dan bahkan tadi ada salah satu narasumber yang memberikan contoh kasusnya. Nah, teman-teman, dari video ini kalian bisa jadikan video ini sebagai pelajaran untuk kalian mengenai sengketa bisnis dan arbitrase. Semoga video ini bermanfaat kalian. See you next time. Bye-bye.